Saya Ahmad Nuryadin, ceritaku 11 April 2021. Pagi aku berolahraga naik motor santai menyusuri jalan Talasalapang. Di perjalanan aku melihat seorang wanita berhijab dan bercadar loreng putih hitam berjalan kaki. Jalan sehat sepertinya seusia ibuku. Di pikiranku, jika mertuaku menggunakan cadar, mungkin gayanya seperti itu. Tidak jauh dari situ, aku melihat seorang wanita seusia bibiku berolahraga jogging menggunakan hijab. Aku mengendarai motor dengan cukup lambat, kira-kira hanya 15 km per jam. Sesampainya di rumah, aku pergi mengantar adikku untuk membeli kue dan ubi kayu. Di perjalanan, aku melihat pengurus dan jemaah masjid sedang bersih-bersih menyambut bulan Ramadan. Sesampai di rumah, aku mengupas ubi lepas dari kulitnya, kemudian mencucinya lalu aku rebus bersama serai, bawang putih, dan garam. Setelah matang, aku makan sambil mengetik tulisanku di laptop. Ibuku meminta untuk diantar ke rumah paman di Citraland. Aku mengantarnya, dan di perjalanan, tepatnya di Jalan Tun Abdul Razak, saya melihat seorang wanita menggunakan hijab dan cadar warna kuning kecoklatan seperti seusia ibuku. Di pos penjagaan, security meminta menitip KTP, SIM, atau tanda pengenal lainnya. Ibuku nggak bawa KTP, aku juga nggak bawa surat-surat. Terus aku ngomong sama security, baru kali ini aku lewat jalan ini dimintain KTP. Katanya aturannya kalau kamu harus nitip KTP. Ya, kalau aturannya saya mengerti juga. Ya sudah, telepon saja tuan rumahnya. Ibuku menelepon tuan rumah, kemudian disuruh ngomong kepada security itu, dan aku pun mengantar ibuku sampai ke depan rumah paman, kemudian aku langsung pulang ke rumah. Aku buat mie instan kuah pedas ditambah ubi rebus, kemudian aku makan. Tak lama setelah selesai makan, azan zuhur berkumandang, lalu aku sholat, kemudian pergi tidur siang soalnya kepalaku sedikit pening. Mungkin tensi aku lagi naik. Sorenya aku bangun, ibuku menelepon minta dijemput. Ya, aku jemput di pertigaan Jalan Arupala dan Jalan Poros Minasaupa. Di perjalanan aku melihat jelas dua orang wanita tak berhijab berdiri di sebelah kanan. Sepertinya aku kenal. Kemudian satu wanita berhijab turun dari mobil. Sepertinya pernah aku lihat. Dan wanita berhijab dan bercadar hitam berpapasan denganku lagi mengendarai motor. Di pikiranku sepertinya aku sering melihat wanita berhijab dan bercadar hitam seperti itu. Sampai di rumah, kepalaku terasa pening. Aku merasa mual dan muntah. Sepertinya karena terlalu keasinan. Banyak konsumsi garam, jadinya tensi naik sehingga mual dan muntah. Kusempatkan sholat asar kemudian mandi. Setelah mandi, ibuku menawarkan makan mie goreng dan minum obat. Adikku Indri mengatakan, aku buka kulkas kemudian minum air. Azan maghrib berkumandang. Aku sholat lalu lanjut tidur berharap kalau bangun pening di kepalaku hilang dan sembuh. Saat tidur, rohku seakan keluar dari ragaku dan nyawaku seakan mau dicabut. Terdengar bisikan lawan, jangan diikutin. Azan isya pun berkumandang. Tiba-tiba seakan rohku masuk ke dalam ragaku untuk mengendalikan aku sholat. Sempat terfikirkan dalam pikiranku pada saat terakhir bahwa jika seandainya ini adalah sholat isya terakhirku, maka aku tersenyum menghadapmu ya Allah. Aku sadar dan tahu bagaimana penyakitku yang memungkinkan orang diriku dapat meninggal secara tiba-tiba. Setelah sholat aku turun meminta obat. Adikku Vira mengambilkan aku 2 obat, yaitu paracetamol dan ibuprofen. Aku tanya kepada adikku, mana yang bagus ini? Ia mengatakan, akhirnya aku minum ibuprofen, kemudian pergi tidur. Sekitar 1 jam lebih aku tidur, kemudian bangun. Aku lihat jam 21:59 waktu Indonesia Tengah. Aku ke ruang tamu, saya lihat kue pastel di meja dalam box. Adikku Anca mengatakan, makan mie itu kue. Dan aku makan 1 pastel, ku beri saus. Lalu ke dalam dapur, makan mie goreng yang ditawarkan ibu tadi. Kemudian aku panaskan air, aku minum air hangat. Perasaanku sudah mendingan. Lalu ku buka YouTube, dengarkan Al-Quran surat Ar-Rahman, doa ruqyah, sholawat, lagu Arab, serta beberapa kajian filsafat dan ceramah singkat. Aku sempat buka Facebook, kemudian beri komentar, tak lupa
Saya sempatkan menulis sedikit mengisi catatanku, kemudian aku pergi tidur. Aku merasakan roh bulan Ramadan sudah datang. Pagi jam 5 waktu lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, aku bangun sholat subuh. Sudah telat, perasaanku sudah mendingan, cukup sehat, lalu aku tulis cerita ini. Demikianlah video saya kali ini. Jika kalian sudah nonton, boleh subscribe, like, and share. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.